dengan Ita di podcast Baswara, Bakti Puswara. Di podcast Baswara, kami mengajak Anda menyelami budaya timur Indonesia, berkenalan dengan figur yang inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang sedang dihadapi di Papua, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Bersama Bakti, mari memahami KTI dengan seksama. Saya Ita, dalam episode kali ini kami mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami bersama Aris Laurimbara. Beliau adalah direktur dari Rumah Mentari Maulava di Kupang. Halo. Nah, apa kabar? Kabar baik, Ma. Mama Sahari Karin. Sahari Karin, Ketua Terikat Pantai Laut. Wow, keren. Ya. Terima kasih banyak, Kak Aris ya sudah berkenan mengajak. Kata di tempatnya Mama karena alam. Dan Mama di sini punya 94 pewarna alam. Dari tiga. Dari daun ya, dari daun, dari batang tanaman, dari akar tanaman. Dan di laut 3. 7 tapi 4 tidak pakai, hanya 3. Ya, dilarang ya. Bulu babi, pokoknya ada dari 7 itu sudah dilarang oleh Kementerian Kelautan karena bisa merusak. 3 itu bulu babi, spon biru abu-abu, dan tempat bersarang telur ikan, rumput laut. Nah, itu yang tidak boleh dipakai. Karena itu kita ambil berarti rusak sarang ikan. Jadi yang boleh dipakai hanya spon kuning, siput laut, dan kuningnya rumput laut. Itu akar-akar pewarna alam laut. Dan dari kalau motif-motif berarti Mama punya di sini 34 motif. 34 motif itu dari darat, laut kami gabung, dan di darat juga ada yang kami generasi punya. Dan dari turun-temurun itu hanya 7 motif. Turun-temurun 7 motif 7 ya? motif. Dari darat itu, dari motif kami leluhur 8 suku itu, motif suku Makakang itu petola baololong, motifnya baololong. Beringin. Baololong itu beringin. Dan dari suku Umatukang itu palinta. Palinta itu kami punya itu kapok. Kapok itu kami punya adat atau di sini kapok itu kalau dia sudah berbuah, kapasnya lari kemana-mana menyatakan bahwa orang berkebun. Itulah dari suku Umatukang. Kalau suku Umaharing, sarungnya itu kanapi matang kari, motifnya baololong sambung, karena dia itu sambung baololong satu sambung ke satu lagi. Berarti banyak daun beringin ya? Banyak daun beringin, karena beringin itu kami tidak tertinggalkan dari motif 8 suku. Dan suku Uma Dengwahi, kanapi muko tahakang motif palinta baololong kapok 1 baololong 1. Dan suku Bilbalubawa, Bulihing Lanjia, tapi dia punya motif sinar matahari, dia bersinar. Dan di suku Bilbalu atas, Bulihing juga, tetapi dia punya motifnya baololong. Di suku Bolang Kelailang punya sarung itu leor manis dan motifnya utang pei, macam kayak sayur sayur periha yang itu utang pei. Dan suku Jatabang adalah motif sarungnya kanapi sintagala, motifnya baololong palinta kita. Kalau kita mau tahu tentang bagaimana pulau Ternatepnya sejarah, kita bisa lihat dari Dorong Punya Tenun ya. Ma, boleh cerita Kak, ada ritual khusus kah kalau pengambilan pewarna alam di darat dan di laut? Karena 2007 kami punya hanya tenunan saja, peninggalan leluhur itu kamar kami tidak ada, hanya tenun ikat. Kami tidak bisa menyekolahkan anak karena hidup kami memang
Jadi tetap dulu motif itu matahari sudah terbenam, kita tidak bisa ikat. Kalau tidak kita punya tangan bengkok dan rusak. Saya ikat motif, saya angkat tali berdoa. Ya Allah, leluhur kami tolong bantu karena kamu kepergian hanya tinggal kami alat penenun sampah. Jadi apa yang bisa membantu kami menyekolahkan anak? Ikat motif sampai sepanjang malam saya berbicara. Apakah antara tali persahabatan laut dan darat? Datangnya seorang 3, 1 bapak 2 mama. Tunjukkan pewarna dari laut. Inilah dari laut, menyambung dari laut. Paginya, jadi pergi dari sebelah saja saya jalan. Saya lihat, oh ini malam mungkinnya dorang. Saya ambil press, tinta keluar saya ambil. Ambil, ia sorong lagi, masuk. Tapi saya dengan nyanyi air mata juga. Ada syair ya untuk mencari. Saya cari itu mulai saya turun itu saya angkat syairnya. Kapas-kapas menjadi benang, benang inilah menjadi jahit. Angan-angan cari pasaran, pasaran ke depan menjadi baik. Dengan air mata mendapat 1 spon yang ada berdiri di depan saya. Saya angkat press keluar. Ya ilahi Tuhanku Rabbi, nasiblah apa jadi bagi. Peninggalan leluhur hanya alat penenun, itulah dia kehidupan kami. Dia sorong lagi, yang sarang ikan bertelur itu ada. Jadi saya ambil press, minta naiknya biru abu-abu. Saya ambil. Habis saya sungguh-sungguh mencari rumput laut yang sungguh. Beratlah juga kami janji yang sungguh. Angan-angan cari pasaran, pasaran ke depan menjadi baik. Langkah lagi ada taruh berderet-deret itu. Sampai saya ambil 7 pewarna. Jadi yang terakhirnya saya sayur lagi penutupan. Tinggi-tinggi gunung Ternate, mendaki sampai ke puncak gunung. Kami mencari pewarna alam untuk membantu anak sekolah kami. Itulah sayur lagu dengan air mata. Saya telang ludah dengan air mata yang sedih. Tapi itulah kehidupan kami. Bisa menyambung ujung tangan dari leluhur kami. Kami juga bisa hidup sederhana, tapi kami juga bahagia. Dan kami juga bisa menyekolahkan anak kami. Jadi untuk pewarna alam sendiri dia punya warna itu memang menarik. Karena terlihat seperti pink, tapi bukan pink. Terlihat seperti ungu, tapi bukan ungu. Ini ungu dari siput laut. Dari siput. Dari perut ya? Ya, dia punya tinta. Dia punya tinta. Ini spon kuning. Spon kuning. Yang kuning ini spon dari kuning. Ini sudah 6 kali. Jadi dia agak tua dari hijau ini hijau di darat. Ya. Ini motif rusa. Rusa ini dari kunyit. Kayaan mau motif atau akar alam, kami orang pulau ini kaya. Jadi dalam salah satu penelitian di Inggris tentang Pulau Ternate, memang tidak boleh dilakukan perladangan atau kebun di sini tahun sekitar kurang lebih 1969 karena akan menimbulkan bencana. Gitu. Jadi mereka tidak boleh melakukan gini. Jadi betul-betul di sini utuh-utuh hanya tinggal. Gitu. Kalau meradang pergilah ke pulau yang lain. Gitu. Dan juga kesulitan air. Tapi ada satu air yang menghidupi 4 kampung sebagai nilai religius, nilai leluhur, pesanan leluhur kepada relasi umat Kristen dan Islam. Satu air itulah yang menyusui kami 4 kampung. Tapi kami juga bisa bertahan hidup. Tapi bisa bertahan sampai selama ini karena kami berkakak adik. Kami tidak macam di daerah-daerah lain.
Kami ini naik di gunung, turun di pantai. Kami dua berkakak adik. Prosesnya bagaimana pewarnaan yang itu? Kalau pewarna itu dari kami Makudung, itu jemur di matahari itu punya campuran Makudung, lolong, kemiring, tetap rendang di matahari. Itu 7 hari 7 malam, tetapi 7 hari itu tetap rendang di matahari. Kalau malam gelap tidak boleh angkat jubahe, tetapi kalau bulan purnama minta maaf harus angkat. Berapa kali harus mewarnai benang? Benang kalau benang pewarna itu harus 6 atau 7 kali minimal. Masih kita rendam itu. Tapi menurut generasi sekarang, kami kerja ini malam sampai besok kami angkat, jemur kering, kita cuci, tidak bagus, kita ulang lagi. Itulah kami mempercepatkan kerja. Karena 4 atau 5 kali sudah matang, kami mulai pasang-pasang. Dan itulah kami perhitungan bahwa 1 bulan kami dapat 4. Memang mama di sini dorang punya kendala itu orang membeli atau mengambil produk mereka dengan harga yang sangat rendah dan menjual dengan harga yang sangat tinggi, tapi tidak menyebutkan bahwa mereka itu penenun. Jadi mereka mengklaim bahwa itu punya mereka yang buat. Jadi memang ciri khas dari perempuan pulau itu, kalau mau tahu mereka penenun itu lihatlah kaki dan tangan mereka, karena selain penuh dengan warna dari pewarna alam, tapi juga luka karena proses pengambilan kulit, pengambilan daun, pengambilan akar, pengambilan batang pohon yang kering, yang muda. Bahkan kalau ke laut kemarin itu kaki busuk toh. Jadi alam bagi perempuan pulau itu luar biasa karena ada gratis toh pewarna alam, dan tapi juga dia punya motif itu kan Bang bisa kasih tahu di kakak Ita, karena tidak semua tempat tuh ada motif ikan, kura-kura, dan itu kenapa pakai motif-motif dari laut dan itu. Itulah yang berapa macam ikan di laut itu kami bisa, dan di gurita, cumi-cumi, lobster, kepiting. Jadi kalau alam rusak, bagaimana dengan perempuan pulau? Karena misalnya orang pakai bom laut, itu sekarang, karena dulu itu memang orang bom di depan rumah saja. Tapi sekarang mengapa saya diangkat menjadi pantai laut? Karena saya tetap menjaga laut, karena laut itulah kehidupan kita. Dan ini hari kamu kaya, anak cucu naik, itu susah nanti. Kamu sudah merusak lumbu karang di laut. Karena ikan sekarang sarjana semua. Karena masalahnya bom. Siapa suruh kamu bom? Bom itu merusak di masa depan. Itu yang saya punya pantai laut ini sungguh menjaga pesisir. Karena laut itu yang piara kita. Laut itu yang kita punya kehidupan makan minum. Itulah keberlanjutan. Ini kalau mau SDG sih sangat SDG, sustainable ini. Begitu kasih tahu dulu, kalau di pulau itu laki-laki harus kerja apa, perempuan harus kerja apa dalam pembagian tugas di pulau? Begini, kalau kami orang pulau, laki-laki perempuan kerjasama. Laki-laki pergi di laut, datang guling benang. Laki-laki juga bisa guling benang tenun. Guling benang, tenun, ikan. Kalau dalam bahasa daerah, laut kehidupan kami itu apa di bahasa daerah? Itu kami punya bahasa daerah bilang tahi geriang kami. Banyak sekali informasi. Ini saya sangat beruntung bisa bicara langsung, bisa dapatkan banyak sekali informasi, banyak sekali pengetahuan juga. Aduh, keren sekali. Terima kasih banyak, Ma. Aris, boleh cerita ke Aris yang sedikit tentang Rumah Molafa tadi, apa saja aktivitasnya, kaitannya dengan pelestarian tenun alam ini. Silahkan, Kak. Salam kenal, beta Aris dari komunitas Rumah Mentari Molafa. Komunitas itu ada karena kegelisahan beta di Kupang. Itu waktu itu di tempat tinggal kami, itu ada anak yang mengalami pelecehan seksual. Lalu solusi yang diberikan orang tua adalah jangan keluar rumah, nanti orang perkosa, jangan bermain sendiri begitu. Jadi anak yang dikekang. Jadi yang salah kan bukan anak, mereka tuh punya ruang yang bebas untuk bermain, tapi dilarang untuk itu.
gitu. Dan karena itu kita mau kasih tahu ke anak-anak bahwa mereka harus sadar kalau itu salah. Lalu juga masalah literasi, karena ketergantungan dengan HP itu mereka jarang sekali membaca. Jadi itu memang ada pengekangan atau batasan ruang gerak perempuan di jam-jam tertentu, itu tidak boleh keluar rumah. Tentang pemberdayaan anak muda, karena bagaimana ini bukan masalah bagaimana soft skill itu ditingkatkan, karena kecenderungan hanya keluhan dari orang tua hanya marah, tapi bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk memberdayakan mereka mengelola soft skill yang ada dalam diri mereka. Lalu tentang lingkungan hidup, kami di Kupang itu punya masalah serius dengan sampah. Jadi bagaimana kampanye-kampanye itu bisa dilakukan. Lalu tentang hubungan damai lintas agama dan budaya, karena kami di sini mayoritas Protestan, tentu mudah sekali menindas teman-teman yang minoritas, dan itu banyak contoh yang ada. Jadi salah satu hal yang dilakukan itu dengan membuat kegiatan bersama dengan anak-anak lintas agama. Jadi terus anak-anak harus tahu kalau mereka itu tidak sama, mereka beda, laki-laki dan perempuan itu beda, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan pada tubuh-tubuh tertentu. Agama ini dan agama ini beda dan harus menghargai dan harus praktek. Kalau omong tidak bisa. Ini anak-anak kan usianya belum sekolah sampai 15 tahun, dan kalau omong mereka lupa di mereka. Dan beta kalau bilang dampak rumah mentari sekarang tuh beta sangat bersuka cita, karena sekarang anak-anak perempuan itu sudah aktif. Jadi mereka sekarang namanya Gira, kalau mereka sebenarnya tidak hadir, Gira dan teman-teman perempuannya itu membuat inisiatif. Mereka bilang, Kak, kami akan menari dan akan kolaborasi dengan komunitas. Oh bagus, silakan gitu. Jadi itu ruang-ruang itu kan menolak mereka keluar dari tempat mereka, kalau hanya boleh di rumah saja, habis ini begini saja, dan harus pelan-pelan. Tapi beta sendiri merasa puas karena ini ruang mentari bukan punya Aris, bukan beta yang tapi ini milik kita semua. Mungkin karena beta sudah lebih lama jadi beta tahu prosesnya. Tapi ruang menyiapkan kader, ruang menyiapkan ruang belajar bagi mereka itu penting sekali. Kenapa datang di Mama Sahari? Karena memang di darat itu buat dosa terbesar. Bayangkan mereka buang sampah di kali, buang sampah di tanah, dan kalau hujan semua sampah itu akan mengalir ke laut. Nah, apa selalu bilang begini, aduh Tuhan kenapa hukum kami? Semua itu Tuhan kan yang salah, Tuhan yang kasih kami bencana. Padahal Mama Sahari dan teman-teman ajar beta sendiri bahwa kalau alam rusak, mereka juga rusak. Karena bayangkan pewarna alam itu harus terus hidup, terus ada, tanpa ada air, bagaimana menjaga itu terus ada. Dan tadi langsung dengar tentang tahiger yang kami, tentang laut pelihara kami, itu menurut beta luar biasa karena tidak antroposentris, tapi bagaimana memikirkan rumah dari ikan-ikan. Tidak hanya perut, tapi bagaimana rumah dari ikan-ikan, rumah dari rumput laut, dan untuk masa depan. Dan narasi-narasi ini tuh menarik sekali. Kalau alam rusak, mereka rusak karena gratis. Bayangkan dapat ini semua, ini tidak perlu kasih keluar uang. Tenang sekali bisa belajar dengan mama di sini. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada anak muda maupun para pendengar podcast. Oke, untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini, beta percaya bahwa setiap orang itu punya potensi. Setiap orang itu berharga, dan beta sangat menolak dehumanisasi bahwa karena engkau muda, engkau bodoh, engkau ini. Semua orang punya potensi. Carilah support system seperti itu, bahwa kita bisa berkembang itu karena ada energi positif. Dan bagi beta itu rendah hati untuk mendengar suara-suara lain, misalnya dari mama. Beta Kristen, beta belajar dari Mama Sahari yang Islam. Nah, itu bukan menjadi alasan beta bahwa belajar itu harus begini. Jadi berhentilah menyiksa diri, menolak diri, menghukum diri karena perbandingan media sosial. Pakai waktu yang ada nih untuk berjalan, pergi ke pulau-pulau, ke jalanlah sepuasnya. Gunakan masa muda dengan baik. Sudah tua pun tetap gunakan itu dengan baik. Seperti Mama. Beta juga ingin belajar dari teman-teman kalau mau berbagi. Jadi teman-teman walaupun masih kecil, masih SMA, belum punya komunitas, pasti ada hal-hal yang kalau beta rendah hati, beta bisa belajar dari kawan-kawan semua. Terima kasih banyak Kak Aris ya atas waktunya. Terima kasih banyak juga kepada Mama Sahari. Mama Sahari, terima kasih banyak. Semoga apa yang menjadi visi dari Kak Aris bersama dengan Rumah Mentari Maulava, bersama Mama Sahari di desa
Amapura dapat tercapai dan segala upaya yang telah dijalankan bisa sukses dan memberi hasil yang terbaik untuk Indonesia. Para pendengar podcast Basuara dimanapun Anda berada, itulah tadi perbincangan kami dengan Aris Laurimbara dan Mama Sahari Karim. Anda juga dapat mendengarkan podcast ini melalui Spotify dan Apple Podcast, dan kunjungi media sosial Bakti untuk mengetahui berbagai informasi dan inspirasi tentang pembangunan di kawasan timur Indonesia. Anda dapat mengunjungi Facebook Yayasan Bakti, Instagram dan Twitter @infobakti. Khusus bagi teman-teman tuli, Anda juga dapat mengikuti perbincangan syarat pengetahuan dan inspirasi dari podcast Basuara di kanal YouTube Bakti Foundation. Saya Ita pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak podcast Basuara dan sampai bertemu di episode podcast Basuara berikutnya. Sampai jumpa.